Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Bersama Evi Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Kalau misalkan di tingkat pertama atau di kelas 10, kalian telah belajar terkait geografi fisik seperti atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer. Kali ini kalian akan belajar mengenai geografi sosialnya juga di kelas 11. Nah, kita awali dari mulai biosfer ya. Nah, biosfer itu akan kita pelajari di kelas 11 ini. Nah, biosfer itu berasal dari dua suku kata, yaitu bios dan juga sfer. Bios artinya hidup dan juga artinya selubung atau lapisan. Secara sederhana, biosfer dapat dikatakan sebagai lapisan pada bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Jadi di sini kita garis bawahi tempat tinggal makhluk hidup. Nah, makhluk hidupnya itu contohnya seperti mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, jamur, dan juga mikroorganisme yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi harus menggunakan bantuan alat. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu adalah hutan dan yang kedua itu adalah laut. Nah, ini merupakan contoh dari ekosistem. Kira-kira ekosistem itu apa ya? Nah, ekosistem adalah tempat terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi di ekosistem itu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat, salah satunya adalah komponen terkait ekosistem. Ada dua komponen, yang pertama adalah komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini adalah komponen hidup, ingat ya, komponen hidup. Di mana komponen dalam ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan komponen abiotik, berarti tak hidup, itu adalah komponen dalam ekosistem yang tidak hidup namun menunjang kehidupan, gitu. Nah, misalkan contoh dari komponen abiotik itu adalah udara, sinar matahari, tanah, itu merupakan contoh dari abiotik. Kita ilustrasikan misalkan dalam suatu ekosistem hutan itu ada tumbuhan-tumbuhan. Nah, di dalam hutan tersebut yang menjadi komponen biotik adalah tumbuhan tersebut. Sedangkan contoh dari komponen abiotik itu adalah sinar matahari. Tumbuhan memerlukan sinar matahari seperti itu. Jadi dalam suatu ekosistem tuh di ekosistem hutan itu perlu juga komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, selanjutnya ini ada beberapa gambar, ada gambar gurun, terus juga ada kutub, ada juga hutan. Nah, yang perlu kita ketahui atau garis bawahi dari ilustrasi ini adalah flora dan fauna itu berbeda atau tersebar di dunia. Karena apa? Karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kita pelajari lagi nih, apa aja sih yang menyebabkan persebaran dari flora dan fauna di setiap wilayah itu berbeda. Nah, jadi ada beberapa faktor terkait persebaran dan flora dan fauna ini. Yang pertama itu ada klimatik, lalu yang kedua geografik, yang ketiga ada fisiografis, dan yang keempat ada biotik. Kita jelaskan satu persatu biar lebih memahami ya. Nah, yang pertama itu adalah faktor klimatik. Nah, jadi faktor klimatik ini adalah faktor abiotik yang berkaitan dengan cuaca dan iklim di suatu wilayah yang memengaruhi adanya flora dan fauna di wilayah tersebut. Jadi klimatik ini berhubungan dengan cuaca dan iklim ya. Ada suhu udara, terus kelembaban udara, sinar matahari, hujan, terus juga angin. Nah, salah satu unsur klimatik yang paling berpengaruh adalah suhu udara. Jadi semakin tinggi atau semakin rendah suatu wilayah, tumbuhan atau hewan akan lebih sedikit yang dapat hidup di wilayah tersebut. Karena tadi suhu udara itu mempengaruhi banyaknya varietas atau keberagaman dari flora dan fauna. Misal di Indonesia itu kan garis khatulistiwa ya. Nah, di sini
jenis flora dan faunanya lebih beragam dibanding wilayah yang lainnya, gitu. Karena salah satunya itu adalah faktor suhu udara. Nah, yang kedua itu adalah faktor edafik. Faktor abiotik yang berkaitan dengan keadaan tanah. Jadi faktor edafik itu adalah keadaan tanah ya. Nah, ada beberapa, contoh dari faktor edapik. Yang pertama itu terkait pH tanah, terus ada tekstur tanah, struktur tanah, jenis tanah, kandungan air, dan juga kandungan udara. Nah, yang di sini yang perlu digarisbawahi adalah semakin subur tanah suatu wilayah akan semakin banyak hewan dan tumbuhan pada wilayah tersebut. Itu udah jelas ya. Nah, lalu yang ketiga, faktor yang mempengaruhi terkait persebaran flora fauna adalah faktor fisiografis. Nah, faktor fisiografis ini berkaitan dengan kondisi fisik. Nah, dibagi menjadi dua ya, terkait faktor fisiografis itu adalah ketinggian tempat dan juga bentukan lahan. Nah, yang terakhir itu adalah faktor makhluk hidup. Nah, faktor makhluk hidup ini adalah faktor yang berkaitan dengan, makhluk hidup sebagai media penyebaran. Nah, contohnya misalkan nih ada hewan kelelawar yang dia itu, membawa biji-bijian lalu dia bermigrasi atau berpindah tempat. Nah, otomatis dia itu membawa, cikal bakal dari tumbuhan sehingga dia bisa menjadi media penyebaran ataupun misalkan manusia yang membawa, bibit tanaman ke tempat yang lain. Nah, otomatis makhluk hidup atau manusia tersebut adalah sebagai media penyebaran. Oke, baik, yang menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam video kali ini adalah terkait, faktor persebaran flora dan fauna. Diingat ada 4, ada faktor klimatik, edapik, fisiografis, dan juga makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.